Ada sumpah yang dia tidak perlu membayar kafarat ketika dilanggar. Ini sumpah yang memang tidak dimaksudkan bersumpah. Sumpah yang terucap secara nggak sengaja. Sebagaimana sahabat ada yang bersumpah tidak akan mendekati istri mereka. Tidak akan makan daging. Tidak akan tidur malam. Maka itu di surah Al-Ma'idah turun itu terkait dengan para sahabat tersebut. Bahwasanya Allah tidak akan menghukum mereka karena sumpah mereka itu. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia kira seperti yang dia pikirkan, akan tetapi ternyata tidak demikian kenyataannya. Jadi nggak sengaja. Baik itu menegaskan berita masa lalu atau masa sekarang. Yang dia tahu begitu, dia bersumpah membetulkan atau menafikannya, tetapi ternyata tidak benar, maka kalau dia tidak sengaja, menurut ulama mazhab 4 itu tidak perlu membayar kafarat. Kemudian yang kedua, sumpah yang tidak bisa ditebus dengan kafarat, yakni sumpah dusta. Dusta dengan sengaja tadi. Ini menurut pendapat 3 mazhab ya. Kalau Syafi'i yang kedua ini pun tetap diwajibkan bayar kafarat. Karena dia sudah tahu itu dusta, dia bersumpah untuk itu. Kemudian jenis yang ketiga, itu sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat. Yaitu sumpah yang sah dengan nama Allah atau sifat Allah, tetapi ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai dengan yang dia sumpahkan itu. Maka kafaratnya apa? Kafaratnya itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Jadi 3 hal itu pilihan sifatnya mana yang mau dia lakukan. Nah, kalau tidak sanggup dari 3 hal itu, maka dia bisa berpuasa selama 3 hari. Jadi tidak langsung boleh berpuasa, tapi 3 hal itu dilakukan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, sebagai catatan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya sumpah yang bisa dibatalkan, ada kalanya boleh dibatalkan, ada kalanya wajib dibatalkan ya. Jika dia menilai ada hal lain yang lebih baik darinya, maka sunnah atasnya untuk melakukan yang lebih baik itu. Sumpah untuk bersungguh-sungguh melakukan kewajiban. Maka kewajiban itu tidak bisa dihapus dengan sekedar membayar kafarat. Bersumpah mau puasa Ramadan. Itu kewajiban sudah. Maka tidak bisa dia langgar sumpahnya itu, ya, sumpah dengan tidak sebetulnya nggak ngefek untuk itu. Karena bersumpah atau tidak, hukumnya tetap dia wajib melakukannya. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, la buddha indana wa inda syafi'i. Mestilah di dalam memberi makan ini, menurut kami, yakni Imam Al-Qurtubi, wa inda syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, min tamlikil masakini ma yukhraju lahu. Hendaknya orang-orang miskin itu betul-betul memiliki apa yang dikeluarkan untuk mereka. Jadi betul-betul diberikan. Wa daf'ihi ilaihim hatta yatamallakuna wa yatasarrafu fi. Dan diberikan kepada mereka sehingga mereka betul-betul memilikinya dan betul-betul bisa mengelola apa yang diberikan itu. Jadi, waqala Abu Hanifah, dan Abu Hanifah mengatakan, lau ghaddahum wa asyahum jaza. Andai mereka itu diberi makan, mereka disuruh makan, kumpulkan 10 orang, jaza, maka boleh. Wa huwa ikhtiyaru Ibnul Majisun min ulama'ina. Dan itu merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Majisun dari ulama kita, yakni ulama semadzhab dengan Imam Al-Qurtubi. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an la yujzi'u it'amul asyarati wajibatan wahidatan.
Tidak boleh kalau memberi makan itu hanya sekali. Yakni ghada'an tuna asya au asya'an tuna ghada'. Sehingga nggak bisa pagi aja tanpa makan malam atau malam aja tanpa siang. Kemudian kata min ausati ma tut'imuna ahlikum itu pertengahan lah. Kalau kita biasa bulan Tuha makan ini, bulan muda makan itu, yang lebih baik ya yang pertengahan lah. Nah, kalau Malik dan Syafi'i diculung satu orang itu satu mud. Satu mud itu seperempat dari zakat. 7 onan lah. Beras. 7 on atau 1 liter lah. 1 liter.